kembali lagi di prediksi Juventus versus Spezia. Ini spesial ya, karena saya diminta ngecap 10 menit minimal. Oh, pegel juga nih Rahang, tapi it's okay, saya terima. I accept the challenge. Ini karena ini seru, karena apa? Kita baru imbang lawan Hellas kemarin, imbang yang rasanya seperti kalah 5-0 ini. Kenapa saya bilang begitu? Ya, lihat saja reaksi kita para Juventini di sosmed atau di forum kejar jersey, termasuk saya sendiri. Rasanya kayak kalah ini. Padahal ya masih imbang kok, kita nyetak tapi ya kita kebobolan. Stay positif. Saran saya untuk kawan-kawan Juventini atau Juventini, jauhkan diri dari sosmed sementara saat Juventus baru memperoleh hasil buruk. Kenapa? Karena ya untuk menjaga kewarasan aja. Cukuplah kita saling say war di grup WA kejar jersey. Kalau ngelihat tetua Juventini di Twitter dari dalam dan luar negeri, waduh, bener juga ya, kita separah itu po. Nah, kita jadi pikir jauh, mikir aneh-aneh, kita jadi banyak analisis dalam dan tajam, tapi ya otak kita mungkin nggak kuat, kita masih punya banyak urusan lain. Jadi apa, kalau Juve menang, nah baru pantengin sosmed, enak, hati enak, pikiran adem. Tapi kalau lagi imbang apalagi kalah, nah jauhkan diri aja. Kita harus tetap positif. Semoga ini tidak toxic positivity, syarat saya ini. Oke, yang kedua, Pirlo in, tolong tanamkan itu di kepala teman-teman. Tidak ada Pirlo out sampai musim ini clear, habis. Scudetto sudah pasti lepas ke, ya katakanlah Milan merah atau Milan biru, baru kita keluarkan semua sumpah serapah, semua makian, semua curhat dari menyasar pemain sampai paling atas, Andrea Agnelli. Oke, jadi selama musim masih berlangsung tetap Pirlo in. Ya cobalah kita posisikan diri sedikit di sudut pandang beliau. Ini pekerjaan pertamanya. Coba ingat-ingat lagi bagaimana Anda saat memegang pekerjaan pertama selepas lulus kuliah atau lulus SMA, SMK, bagaimana kikuknya Anda, bagaimana Anda harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama sebagai pelajar masuk ke dunia kerja. Ya mungkin itulah yang Pirlo rasakan sekarang ini, walaupun ya di kampus Coverciano, di kampus pelatih salah satu yang terbaik di dunia, kampus pelatih sepak bola, nilainya hampir sempurna, tapi ya this is real work man, not a school anymore. Oke. Terus yang ketiga, nabung poin selagi bisa. Kenapa saya bilang gitu? Kira-kira 1 atau 2 laga lagi setelah Spezia kita lawan Lazio tuh. Nah, saya suuzonnya, walaupun tadi saya menyarankan saudara-saudara supaya tetap positif, suuzon saya di lawan Lazio itu kepleset lagi. Apalagi kalau Immobile main, yaitu sudah lama jadi horor atau momok untuk pertahanan kita. Bayangkan putaran pertama kita 1-1, saya lupa itu di kandang siapa, itu Immobile tidak main, kena COVID, kita katakanlah full, dan pertandingan itu diwarnai dengan cameo seorang Paulo Dybala yang sangat menyakitkan hati. Dia cuma main 10 menit atau kurang, mainin bola tidak jelas, giring di pinggir di dekat garis out, bolanya kerebut. Itu awal terjadinya gol balasan Lazio, padahal sebentar lagi peluit panjang. Jadi apa, selagi lawannya masih Spezia ini tidak punya pengalaman sejarah panjang di Serie A. Mungkin kita baru bertemu 6 kali sama Spezia ini. Bayangkan loh, kita yang sudah berapa puluh tahun ikut Serie A baru 6 kali ketemu Spezia. Betapa jarangnya Spezia ini masuk Serie A. Sekarang dia di peringkat ya 5 atau 6 terbawah gitu. Poinnya berapa? 25. Kita 46, hampir setengahnya. Jadi seperti yang sering saya bilang, ini tipe laga wajib menang, haram imbang apalagi kalah.
bodo amat mau clean sheet atau enggak, saya sudah tidak terlalu menuntut itu, walaupun saya tulis di kuis kejar jersey 3-0, tentu jadi doa dong ya. Lalu yang saya mau bilang selanjutnya, tajamlah di depan kalau memang sulit perawan gawang kita. Artinya apa ya, Ronaldo dan kawan-kawan di depan, Mbok ya bayar dosa kawan-kawannya di belakang dengan mencetak gol balasan lebih banyak lagi. Kebobolan 3 ya kita balas 6 dong, begitu maksud saya. Susah menuntut untuk sempurna di setiap laga. Hasil-hasil 2-0, 3-0 itu kelihatan simpel untuk lawan lemah seperti Spezia, tapi ya tidak bisa kita tuntut itu setiap minggu. Jadi ya yang benar lah, tendangan bebas, Mbok jangan egois Mas Ronaldo ya. Walaupun saya tahu Ronaldo dan gol adalah dua kata yang tidak dipisahkan. Dia bahkan datang dari Madrid kalau saya tidak salah dengan catatan lebih banyak golnya dari laganya. Jadi terkhusus di laga melawan tim-tim di luar 7 besar lah ya. Kalau ada Ronaldo di starting kita itu sudah jaminan gol. Oke, saya sudah membuktikannya sendiri di kuis kejar jersey kita. Saya tulis 3-0. Nah, oke, terus saya mau bilang gini, seburuk apa sih sebenarnya Juventus era Pirlo ini? Tanpa bermaksud menguliahi saudara-saudara tentang cara bermain, pola permainan, saya belum biasa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kalau patokannya Pirlo sendiri, sebenarnya di putaran kedua yang sudah berjalan 5 laga ini masih dalam tracknya kok, dalam arti putaran 1 liga ada 19 laga, tapi kita hutang 1 kan karena Napoli udah jadi di pekan ketiga, jadi 18 laga. Poin kita 36, oke. 36 poin, 18 laga, rata-rata 2 per laga, itu simpelnya kan, simpelnya. Sekarang di putaran kedua yang telah berjalan 5 laga ini, berapa poin kita? 10, 3 menang, 1 imbang, 1 kalah. 10 poin 5 laga, artinya rata-rata 2 per laga, simpelnya gitu. Nah, tidak perlulah kita bahas gol memasukkan kemasukan, nanti saya terdengar seperti seorang master statistik lagi. Tidak, bukan itu arah saya. Maksudnya apa? Belum seburuk itu saya pikir Juve-nya Pirlo ini. Walaupun yang beberapa yang bikin orang ngamuk-ngamuk mungkin pilihan pemainnya ya, terutama ya Bentancur, terus Rabiot ya, begitulah. Dan sialnya mereka ada di jantung permainan semua. Tapi ayo kita fair lah sedikit. Kemarin Bentancur ya katakanlah buruk banget pas lawan Porto lah, tapi kemarin waktu lawan terakhir Hellas dia terbukti man of the match kok, versi skor ya. Jadinya apa, kalau orang punya kepekaan, dia ngerasa dirinya jelek di laga sebelumnya ya, dia ada peluang untuk menebus kesalahan itu. Buktinya Bentancur bisa, walaupun menurut saya beliau anak muda ini sudah terlalu lama di Juve dengan level yang enggak terlalu, grafiknya enggak naik-naik banget ya musim itu. Mungkin ini musim terakhirnya. ya enggak. Oke, semoga kita doakan yang citra-citra cepat sehat. Dan ini Serie A ngeri nih. 7 peringkat teratas itu, peringkat 1 dan peringkat 7 cuma dipisahkan 13 poin. Kelihatan jauh, oke. Kalau kita potong 1-2 singkirkan dulu. Kita 3 sampai 7 itu sangat dekat. Kita 46. 3 tim di bawah kita, saya sampaikan sedikit, 4 tim di bawah kita, poinnya 46, 44, 43, 43, terlepas dari kita simpan 1 laga. Artinya apa? Sementara 2 tim di atas kita poinnya 52, 56, kita 46. Kita lebih dekat ke bawah kita daripada ke atas kita. Saya pernah bilang di player pitch sebelumnya, lupa saya laga lawan apa, kita fokus pada tim yang di atas kita. Ternyata saya salah besar. Yang di bawah juga ya siap gas mengintai kalau kita slip lagi, dan potensi slip itu pasti akan terjadi lagi cepat atau lambat. Jadi apa ya, ini tipe-tipe lawan empuk seperti Spezia ini wajib menang. Kalau kalah matikan saja pakai data 2 hari ke depan pas laga itu. Kalau imbang apalagi kalah, saya tidak kuat melihat ya. Arjun Pradip juvefc.com mencak-mencak di Twitter, atau
Juventino dari Timur Tengah itu yang banyak sekali saya follow, sampai lupa nih saya mau sebut belepotan. Saya tidak kuat menghadapi badai kritikan di lini masa Twitter saya. Jadi demi kewarasan bersama, demi nama baik, demi kesehatan jantung, Juve harus menang lawan Spezia. Kalau bisa clean sheet. Oke, terima kasih JVGL Jos. Yo, salam olahraga. Wah, ketemu lagi di prediksi. Setelah ratusan purnama kita nggak bikin prediksi, akhirnya kita bikin prediksi lagi. Ya, selama saya nggak bikin prediksi, kayaknya performa Juventus angin-anginan ya. Semoga prediksi kali ini bisa berkontribusi untuk kemenangan Juventus. Oke, soal Juventus versus Spezia. Wah, ini Spezia tim kerakyatan tapi tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi cukup fenomenal ya akhir-akhir ini Spezia mengejutkan banyak pihak, terutama tim-tim besar. Kita tahu Roma pernah disikap di Coppa ya, nggak salah ya, Coppa, terus AC Milan kalah, dan hari ini menghadapi Juventus yang ya kita tahu performanya lagi turun dikit lah, lagi nggak konsisten, agak angin-anginan. Ya, Juve patut berhati-hati karena Spezia sekarang di posisi yang aman nggak aman, masih di papan tengah tapi agak keluar dikit. Nah, untuk itu mereka akan sangat ngotot untuk ngambil poin buat ngamanin dari zona degradasi. Dan seperti biasa mereka akan tetap bermain menyerang terus, nggak capek-capek ya, nggak ada capeknya, tetap ngotot ya. Kalau di Liga Inggris ya kan kayak Leeds United lah, bener-bener yes all out, nggak nahan gitu ya, nggak kasih kendor lah ya, gas terus. Nah, ini yang patut diwaspadai oleh Juventus. Kita lihat kemarin versus Verona aja lah. Verona kebetulan nonton cuman di babak kedua toh, jangan ditiru ya. Nonton di babak kedua itu setelah golnya Ronaldo, bener-bener Verona itu ambil resiko lah, bener-bener nyerang semua. Itu sebenarnya kalau ada kesempatan counter itu akan jadi situasi yang berbahaya loh. Tapi si Verona ini udah bener-bener all out lah. Bener-bener Juventus tuh dikurung, ditekan, di pressing semua di segala lini. Mereka mau naik, Juventus mau naik, ditekan lagi. Itu bener-bener ya akhirnya kebobolan di posnya Alexandru kalau nggak salah. Nah, disitulah Juve benar-benar harus berkaca dari pertandingan yang kemarin. Kalau masih mau setidaknya mempersulit duo Milan di atas dan menghidupkan asa untuk Scudetto. Jadi kesimpulannya, harapan saya sih nanti kita harus bermain lebih direct, lebih langsung aja, bermain simple, umpan-umpan cepet lah, tengah depan. Kalau susah ya mungkin langsung direct aja. Kalau ada pemain cepat kayak Chiesa atau ke Ronaldo, mungkin dari belakang langsung ke depan ya, kita skip tengah gitu. Karena tengahnya kita juga lagi nggak tune in setelah kehilangan Arthur, kerasa banget. Dan ya itulah, permainan kita harus lebih simpel, lebih cepat, terus harus waspada, nggak boleh lengah, karena sedikit kesalahan bisa berbuat fatal ya. Terus skor ya mungkin Juve tetap kebobolan sih sayangnya. Menang, tapi tetap menang lah, optimis menang 2-1 atau 3-2. Teman-teman tetap sehat, tetap semangat nonton Juve meskipun ya ada Berna, ada saya. Ada ya sesuatu yang mungkin nggak jadi harapan kita di tahun ini, tapi nggak apa-apa. Namanya Juventini mah harus sabar, harus
tenang, kita pasti akan mendapatkan kejayaan. Kira-kira gitu. Forza Juve, Forza JBGL. Uhui.